Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku dan di pembelajaran 1. Oke, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu hari ini meskipun secara virtual. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu boleh minta tolong kepada Mas Arif untuk memimpin doa ya. Silakan Mas Arif. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Arif ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran. Ibu akan manggil nama kalian satu persatu ya. Kalian bisa bilang hadir. Oke, yang pertama ada Mbak Harlinda. Hadir, Bu. Mbak Linda. Hadir, Ibu. Mbak Eka. Mungkin sinyalnya sedang ada gangguan ya. Selanjutnya Mbak Salwa. Oke. Mbak Fadia. Mungkin juga sama ya, ada gangguan sinyal. Selanjutnya ada Mas Arif kan? Hadir, Bu. Oke, siap. Nah, untuk menambah semangat kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu sekaligus menirukan tepuknya ya. Maaf, saya belum selesai. Oh iya, maaf tadi berarti Mbak Putri Ayah hadir kan? Hadir, Bu. Oke, maaf ya, sempat terlewat. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama nyanyi ya dan menirukan tepuknya. Mari. Gimana nih, anak-anak udah semangat kan untuk memulai pembelajaran kali ini? Oke, lanjut ya. Yang pertama, nih, apakah kamu sering membaca cerita? Mbak Ayah sering nggak baca cerita? Tidak, Bu. Waduh, harus sering-sering ya. Lalu, apa saja yang ada di hutan? Mbak Eka, bisa sebutkan apa saja yang ada di hutan? Ada di hutan banyak tumbuhan, hewan-hewan, Bu. Nah, pinter ya. Lalu selanjutnya, apa sih pekerjaan orang tuamu? Mas Arif bisa disebutkan apa pekerjaan orang tuamu? Pekerjaan orang tua wira swasta, Bu. Buat Bapak, kalau ibu rumah tangga saja. Oh ya, baik ya. Mungkin dari beberapa murid ibu pekerjaan orang tuanya berbeda-beda. Oke, lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama,
setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Yang kedua, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Ibu minta tolong kepada Mbak Salwa untuk membacakan dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Oke, bisa dilanjut Mbak Harlinda ya. Baik, Bu. Katakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan ke pantai sampai di tempat ikan gabus. Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segera kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke, terima kasih ya Mbak Harlinda dan Mbak Salwa. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan mengenai unsur-unsur cerita dari dongeng tadi ya, Tupai dan Ikan Gabus tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih lengkapnya, Ibu akan mengirim LKPD unsur-unsur cerita melalui WhatsApp. Jadi, kalian bisa mengerjakan lalu kirim ke Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati gambar nih. Yang pertama, bisa jelaskan
jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Siapa yang bisa nih? Kan sudah ada di gambar ya. Mbak Linda, bisa jelaskan proses terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu, Mbak Linda? Ya, pintar sekali ya. Di situ kan sudah ada gambar yang menjelaskan proses dari kayu menjadi sebuah barang. Nah, selanjutnya profesi apa saja yang terlihat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Mbak Salwa nih pasti bisa jawab dong. Mbak Salwa. Ya, Bu. Gimana? Profesi apa saja yang terlibat maksud saya agar meja dan kursi sampai di rumahmu, Mbak Linda? Maaf, Mbak siapa tadi? Sampai lupa. Kayu. Oh ya. Pengrajin kayu ya, berarti ya. Oh ya, pintar sekali ya. Kita lanjut yang ketiga yaitu ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang. Lalu bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Ayo Mas Arif yuk, bisa jawab yuk. Bisa jawab, bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Gimana Mas Arif? Dibersihkan setiap hari, Bu. Oh ya, pintar-pintar ya. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut mengamati peta hutan ya. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Di sampingnya sudah ada peta hutan Kalimantan pada tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Oke, lanjut. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan teman kamu. Sama dengan tugas yang unsur-unsur cerita tadi ya, Ibu akan kirim LKPD mengenai tugas ini melalui WhatsApp group. Kalian bisa diskusi dengan teman kalian. Oke, mengerti anak-anak? Oke, mengerti ya. Kita lanjut. Lanjut nih. Mari kita mengamati bersama-sama apa penyebab yang ada di gambar tersebut. Itu ada global warming, ada kebanjiran, ada kekeringan. Itu penyebabnya apa? Kalian bisa mencari tahu penyebabnya apa, cari tahu melalui sumber belajar yang lain, bisa dari buku, internet, YouTube, dan yang lainnya. Lalu, Ibu akan minta kalian mempresentasikan, membuat video, dan dikirim ke WA Ibu ya, langsung ya. Gimana nih, tugas yang kali ini udah jelas belum? Nanti kalau kurang jelas
jelas bisa tanya ke WhatsApp grup ya. Ibu akan jelaskan kembali kalau belum jelas. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, kita mari mencoba. Menurut kamu, bagaimana penampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Jelaskan pendapatmu ya. Warnai peta di bawah ini. Di samping itu kan ada peta. Kalian akan mewarnai peta tersebut dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Sama, Ibu akan mengirimkan LKPD. Kalian akan mengumpulkan, tidak usah terburu-buru, akan tetapi harus tepat waktu ya. Kalian gimana nih? Kok pada diem? Pada mengerti kan ya? Oke, kalau mengerti Ibu lanjutkan. Jadi, tugas yang harus kalian selesaikan yaitu soal unsur-unsur cerita, proses perubahan kayu menjadi meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Lalu ada perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun, dan mewarnai peta hutan di Kalimantan. Jadi kalian harus susunlah rencana untuk menyelesaikan tagihan tugas tepat waktu. Nah, sampai sini apakah ada yang belum paham mengenai tugas yang Ibu berikan? Sudah paham ya? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi, nanti jika ada yang belum paham bisa tanyakan ke WhatsApp group. Oke, lanjut. Untuk refleksi dan kesimpulannya. Pada kegiatan proyek, bagian mana yang menarik untuk kalian? Ayo, ada yang menarik gak nih? Pasti ada dong. Mewarnai kan menarik. Seperti itu. Ya kan? Setuju gak? Setuju, Bu. Nah, apa kesulitan yang kalian temukan saat mengerjakan proyek? Nanti kalau ada kesulitan apa aja bisa dijelaskan di WhatsApp group ya. Nah, kesimpulannya yaitu ada unsur-unsur cerita, perkembangan kondisi hutan di Kalimantan, dan juga dampak kerusakan hutan. Lalu juga kita harus melaksanakan upaya menjaga hutan. Nah, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu tanya sekali lagi, gimana nih? Kalian udah paham semuanya kan yang Ibu jelaskan tadi? Ya, pinter ya anak Ibu. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ke hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tadi udah Mas Arif memimpin doa. Sekarang Ibu minta tolong Mbak Herlinda mimpin doa ya, Mbak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Herlinda. Tetap semangat belajar anak-anak, kerjakan tugasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.